Saya akan menjelaskan sifat dari siklus penjualan dan penagihan. Yang pertama, akun dan kelas transaksi dalam siklus penjualan serta penagihan. Tujuannya mengevaluasi apakah saldo dipengaruhi oleh siklus tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi. Dan yang kedua, apa yang dimaksud siklus penjualan dan penagihan? Siklus penjualan dan penagihan adalah proses pengalihan kepemilikan barang dan jasa kepada pelanggan setelah keduanya tersedia untuk dijual. Dalam siklus penjualan dan penagihan terdapat 5 klasifikasi transaksi, yaitu yang pertama penjualan, yang kedua penerimaan kas, yang ketiga retur dan pengunggaran penjualan, yang keempat penghapusan piutang tak tertagih, dan yang kelima beban piutang tak tertagih. Yang ketiga, terdapat 8 fungsi bisnis dalam siklus penjualan dan penagihan. Yang pertama, memproses pesanan pelanggan. Pesanan pelanggan permintaan barang oleh pelanggan yang bisa datang dari seluruh fasilitas yang ada, telepon, surat, formulir cetak, kiriman elektronik, dan lain-lain. Pesanan penjualan dokumen untuk mengkonsumsikan perihal deskripsi jumlah dan informasi terkait dengan barang yang dipesan oleh pelanggan. B. Pemberian kredit sebelum barang dikirim. Pihak yang diberi kewenangan harus menyetujui kredit bagi pelanggan yang akan melakukan penjualan secara kredit. C. Pengiriman barang. Fungsi ini merupakan titik awal siklus di mana perusahaan akan menyerahkan aktivitas karena sebagian besar perusahaan mengakui penjualan ketika barang telah dikirim. D. Penagihan pelanggan dan semua pengiriman telah ditagih kelengkapannya. Tidak ada pengiriman yang ditagih lebih dari 1 kali keterjadiannya. Setiap pengiriman ditagih dalam jumlah yang tepat keakuratan. Yang E. Pemesanan pencatatan penerimaan kas. Dan yang G. Penghapusan piutang usaha tak tertagih setelah penyimpulan bahwa suatu jumlah tertentu tidak dapat ditagih, perusahaan harus menghapusnya. Biasanya hal ini terjadi setelah pelanggan mengajukan kebangkrutan atau penagihan piutangnya diserahkan kepada agen penagihan. Yang H. Penyediaan piutang tak tertagih karena perusahaan diperkirakan tidak dapat menagih 100% penjualannya. Prinsip-prinsip akuntansi mengharuskan perusahaan untuk mencatat beban piutang tak tertagih sebesar jumlah yang diperkirakan tidak dapat ditagih. Nah, apa tujuan audit terhadap siklus penjualan dan penagihan ini? Tujuan dari audit siklus penjualan dan penagihan adalah mengevaluasi apakah saldo akun yang dipengaruhi oleh siklus tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roslina Zakia Rehan dengan mahir 118. Nah, di pembahasan kedua kali ini kita akan membahas terkait metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan. Nah, metodologi yang pertama ada memahami pengendalian internal penjualan, yang mana caranya dengan menggunakan salah satu pendekatan umum untuk penjualan, yang mana auditor itu harus mempelajari bagian arus klien, menyiapkan kuesioner tentang pengendalian internal, dan melaksanakan pengujian penjualan walkthrough. Kemudian yang kedua metodologinya yakni menilai risiko pengendalian yang direncanakan yang terkait dengan penjualan. Nah, ada 4 langkah meredaksi risiko pengendalian. Yang pertama, dengan auditor itu membutuhkan kerangka acuan untuk menaksir risiko pengendalian. Yang kedua, auditor harus mengidentifikasi pengendalian internal kunci. Dan yang ketiga, setelah mengidentifikasi pengendalian dan kelemahannya, auditor memadukan dengan tujuan. Dan yang keempat, auditor menaksir risiko pengendalian untuk setiap tujuan dan juga mengevaluasi kelemahan dan pengendalian tersebut. Dan juga ada beberapa aktivitas pengendalian internal kunci. Yang pertama, pemisahan tugas yang memadai. Yang kedua, otorisasi yang tepat. Yang mana di sini ada 3 titik kunci, yakni kredit harus diotorisasi dengan tepat sebelum penjualan dilakukan. Dan yang ketiga, harga termasuk syarat dasar, ongkos angkut dan diskon itu juga harus diotorisasi. Nah, berikutnya ada dokumen dan catatan yang memadai.
Dan ada dokumen yang telah dipronomori, pengiriman laporan bulanan, dan yang terakhir prosedur verifikasi internal. Dan metodologi yang ketiga yakni menentukan luas pengujian pengendalian, yang mana hal ini dilakukan setelah mengidentifikasi pengendalian internal kunci dan kelemahannya serta mengevaluasinya. Auditor tentu mulai menilai risiko pengendalian. Dan metodologi yang keempat yakni merancang pengujian prosedur pengendalian untuk penjualan, yang mana dengan cara memeriksa berbagai jenis dokumen seperti salinan faktur penjualan, mengamati nomor atau faktur yang hilang atau ganda atau mungkin di luar urutan normal. Dan metodologi yang terakhir yang kelima yakni merancang pengujian substantif atas transaksi penjualan agar memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Nah, yang mana di sini transaksi yang pertama, penjualan yang dicatat itu harus benar-benar ada, atau asersi manajemennya kita sebutnya dengan ketersediaan. Nah, cara pengendalian substantifnya bisa dengan cara memeriksa urutan faktur penjualan, mereview jurnal penjualan, dan file induk untuk transaksi dan jumlah yang tidak biasa. Dan yang kedua, transaksi penjualan yang terjadi telah dicatat atau asersinya adalah kelengkapan. Nah, bisa dengan menelusuri dokumen pengiriman terpilih ke jurnal penjualan untuk memastikan bahwa semuanya telah dimasukkan. Dan yang C atau yang ketiga adalah penjualan yang dicatat secara akurat atau asersi manajemennya adalah keakuratan, yang mana bisa dengan cara menelusuri ayat jurnal dalam jurnal penjualan ke faktur penjualan, juga bisa menghitung kembali harga dan perkalian pada faktur penjualan. Dan yang keempat, transaksinya ini penjualan dicatat telah diklasifikasikan dengan semestinya, atau asersinya kita sebut dengan klasifikasi, yakni dengan cara memeriksa salinan faktur penjualan demi klasifikasi akun yang tepat. Dan yang kelima yakni penjualan dicatat pada tanggal yang tepat, atau asersinya adalah penetapan waktu, yang mana caranya dengan membandingkan tanggal pencatatan penjualan dalam jurnal penjualan dengan salinan faktur penjualan dan bill of lading. Dan yang terakhir adalah transaksi penjualan dimasukkan dengan benar ke dalam file induk piutang usaha dan diikhtisarkan dengan benar, atau kita sebutnya dengan posting dan ikhtisar, yakni pengendalian substantifnya bisa dengan cara menelusuri faktur penjualan terpilih dari jurnal penjualan ke file induk piutang usaha dan menguji jumlah tanggal serta nomor faktur. Nah, sekian dari pembahasan kedua kali ini. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Saya Leni Nurul Aini dengan NIM Mahir 105. Selanjutnya, pembahasan tentang metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas. Tahukah kamu bahwa sebenarnya auditor menggunakan metodologi yang sama yang digunakan dalam transaksi penerimaan kas ini dengan transaksi penjualan? Lalu bagaimana sih ilustrasi dari metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif dari transaksi penerimaan kas? Nah, kalian bisa simak yang berikut ini nih. Merancang pengujian substantif dan pengujian pengendalian atas transaksi penerimaan kas di sini harus memuat beberapa hal. Yang pertama, prosedur audit. Yang kedua itu ada ukuran sampel. Yang ketiga ada penetapan waktu. Yang keempat, item-item yang diperlukan. Nah, berdasarkan tujuan audit, auditor harus mengikuti beberapa proses. Yang pertama, menentukan pengendalian internal kunci. Yang kedua, merancang pengujian pengendalian bagi setiap pengendalian yang digunakan. Dan yang ketiga, yaitu merancang pengujian substantif atas sebuah transaksi. Seperti pada semua bidang audit lainnya, pengujian pengendalian bergantung pada pengendalian yang telah diidentifikasi oleh auditor. Kemudian, seberapa andal pengendalian itu akan mengurangi penilaian risiko. Dan yang terakhir, apakah perusahaan yang diaudit adalah perusahaan publik. Bagian penting dari tanggung jawab auditor ketika mengaudit penerimaan kas adalah mengidentifikasi defisiensi pengendalian internal untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya kecurangan. Selanjutnya, beberapa prosedur audit yang dapat dilakukan oleh auditor antara lain
ini nih yang pertama, jenis penggelapan kas yang sangat sulit dideteksi oleh ketika hal tersebut terjadi sebuah kas dicetak di dalam jumlah kas. Karyawan yang memang menangani penerimaan kas ini. Penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nailur Rahman, NIM akhir 109. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantis atas transaksi. Hasil dari pengujian pengendalian dan pengujian substansis atas transaksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sisa audit, terutama terhadap pengujian substansis atas rincian saldo bagian dari audit yang paling dipengaruhi oleh pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan adalah saldo piutang usaha kas dan beban piutang tertagih dan penyisian untuk piutang tak tertagih. Lebih lanjut, jika hasil pengujian tidak memuaskan, auditor harus melakukan pengujian substantif tambahan atas penjualan, retur atau pengurangan penjualan, penghapusan piutang tak tertagih, dan pemprosesan penerimaan kas.